Kita akan belajar pada hari ini tentang visi misi nilai keluarga Allah. Ya, kenapa saya menjadi seorang suami atau seorang istri? Kenapa saya dilahirkan menjadi seorang anak? Tiba-tiba tidak menjadi besar gitu langsung. Tapi kenapa saya ada? Tujuan Tuhan untuk saya dan saudara apa sih? Kita akan belajar. Kemudian kenapa Tuhan punya rencana yang besar buat keluarga kita masing-masing? Kenapa Tuhan punya rencana bagi umatnya, keluarga Allah. Ya, jadi segala sesuatu harus dimulai dari keluarga kita sebelum kita kepada keluarga-keluarga yang lain. Secara khusus sebagai the body of Christ, tubuh Kristus, di mana terdiri dari keluarga-keluarga, di mana kelompok-kelompok sel, kelompok-kelompok life group berkumpul. Kita harus memahami dulu kenapa kita ada. Ya, karena everything start from home. Segala sesuatu dimulai dari rumah. Mari kita belajar. Apa itu keluarga? Ya, kita lihat keluarga. Keluarga adalah lembaga terkecil yang Tuhan ciptakan. Ya, adalah keluarga. Lembaga terkecil yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Jika keluarga tidak memahami apa itu visi, mengapa mereka ada dalam sebuah keluarga, dan bagaimana menghidupi nilai-nilai keluarga, maka lembaga ini akan tercerai-berai. Atau kalau keluarga tidak mempunyai visi, maka mereka akan berputar-putar seperti di padang gurun, tersesat dan binasa di sana. Kalau kehidupan manusia hanya cuma sekedar, hanya untuk mencari uang, manusia hidup tidak membawa uang. Kalau sudah selesai di bumi ini tidak membawa uang. Kehidupan saya dan saudara tidak hanya untuk kehidupan materi di muka bumi ini. Kita sangat dibatasi oleh uang. Misal, kita bisa beli ranjang yang paling bagus, king coil. Tapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Kita bisa membeli rumah yang bagus, tapi kita tidak bisa membeli suasana rumah. Bisa beli house tapi nggak bisa beli home. Kita bisa beli cincin berlian yang bagus buat pernikahan. Tapi kita tidak bisa membeli pernikahan yang manis. Jadi uang itu sangat dibatasi. Karena itu Tuhan bilang, ingat, kamu bisa bangun lumbung, tapi kamu tidak tahu hari di depan kamu. Karena kita sangat dibatasi oleh materi jasmani ini. Karena itu Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu lembaga terkecil, lembaga itu adalah kumpulan. Ya, kumpulan orang yang Tuhan ciptakan pertama kali itu adalah manusia, Adam. Kemudian dari Adam dibentuklah tanah, kemudian dihembuskan nafas. Kemudian Adam bernafas. Ya, jadi seperti orang pembuat patung gitu, dibuat dulu, dibentuk sama Tuhan, kemudian dihembuskan nafas. Kemudian Adam bernafas. Jadi yang kasih nafas siapa? Tuhan. Coba tarik nafasnya Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Itu yang ngasih nafas Tuhan. Jadi papa mama boleh melahirkan kita. Tapi papa mama pun tidak memberikan kehidupan buat kita. Karena papa mama pun punya Tuhan. Waktu Tuhan panggil papa mama, kita nggak dipanggil. Karena yang ngasih nafas Tuhan. Jadi ini kita bisa pahami bahwa kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Nafas datang dari Tuhan. Nah, jadi Tuhan ciptakan Adam, kemudian Tuhan ciptakan Hawa, diambil dari tulang rusuk. Diciptakanlah Hawa menjadi penolong bagi Adam. Kita akan lihat ya, apa sih rencana Adam dan Hawa pertama? Keluarga pertama, apa rencana Tuhan buat keluarga pertama? Alkitab ini diambil dari terjemahan Indonesian Modern Bible. Ya, terjemahan Indonesia Modern Bible, MB, ya Modern Bible. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Lalu Elohim itu sebutan dari Tuhan, ya kita, ya Elohim itu seperti Tuhan jamak, tapi dia esensinya satu, eksistensinya tiga. Allah, tapi punya tiga pribadi. Jadi kita, ya Elohim itu menunjuk kepada kita. Ya, lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Jadi keluarga itu diciptakan, saya dan saudara diciptakan dengan rupanya Tuhan. Elohim itu. Jadi kita harus belajar kalau Elohim itu seperti apa sih? Karena kita harus merujuk kepada Elohim itu.
dalam kehidupan saya dan saudara. Karena waktu Tuhan menciptakan dalam citra dan rupa kitanya Elohim itu. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Ya, jadi ada istilah sekarang pencitraan. Ya. Nah, Tuhan memberikan citranya kepada saya dan saudara. Ya, jadi bukannya pencitraan, tapi memang Tuhan ciptakan dengan citranya. Citranya artinya dengan semua kualitas yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, kita harus munculkan. Ya, dalam apa kita bisa memunculkan citranya Tuhan, kalau roh itu tinggal di dalam saya dan saudara. Ya, karena peperangan itu kan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mau dikasih makan roh jahatnya atau roh kudusnya. Ya, karena itu setiap pagi kita perlu minta dicas sama Tuhan. Kalau secara jasmani, kita dicas waktu tidur. Sehingga kita bangun pagi kita segar. Tapi secara roh kita perlu dicas dengan doa, dengan baca Alkitab. Sehingga sepanjang hari ini kita tetap on. Ya, bisa powerful dalam berkata-kata, tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Ya, Roh Kudus terus bersama dengan kita. Karena kita mengundang dia menguasai hidup saya dan saudara. Nah, jadi Tuhan ayat 27, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim mereka telah diciptakan laki dan perempuan. Kenapa banyak anak-anak tidak bisa melihat Tuhan? Karena dalam laki dan perempuan mereka nggak bisa lihat kasih. Tapi dengan orang tua yang saling mengasihi, anak-anak bisa melihat, oh itu gambarnya Tuhan. Dalam citranya Tuhan, laki dan perempuan bersatu dalam pernikahan, melahirkan anak, anak bisa melihat, oh itu gambar Tuhan. Nah seringkali anak-anak tidak bisa melihat Tuhan kalau papa mamanya berantem. Ya, ada piring terbang, ada KDRT, atau ada segala macam. Tapi waktu papa mama, suami istri bisa menggambarkan Tuhan, maka anak bisa melihat Tuhan. Karena anak itu kan titipan Tuhan kepada papa mama. Dan papa mama harus menyampaikan isi hatinya Tuhan kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa mengenal siapa penciptanya. Karena papa mama hanya menjadi saluran dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan papa mama. Untuk menjadi saluran berkat, untuk menyalurkan keturunan ilahi. Ya, jadi anak-anak kita adalah keturunan ilahi. Ya, karena nafas itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita hanya dititipkan oleh Tuhan untuk menjadi orang tua. Kita lanjut ya. Misinya apa? Tuhan tempatkan manusia di dalam ayat 15. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Untuk mengerjakan dan memeliharanya. Ya, jadi kalau saya dan saudara dilahirkan dalam sebuah keluarga. Itu misi di mana Tuhan taruhkan. Ya, seperti Adam dan Hawa dan kemudian Tuhan Yesus. Itu dilahirkan dalam keluarga tukang kayu. Ya, di mana lahir dari anak dara yang bernama Maria, kemudian menikah dengan Yusuf, ya, mereka bertunangan, kemudian menikah, kemudian Yesus punya saudara-saudara, itu misinya, ya, di dalam keluarga. Kemudian dilahirkan di mana? Kalau Adam dan Hawa dilahirkan di Taman Eden, kalau Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Israel. Kalau saya dan saudara dilahirkan di mana? Dalam sebuah keluarga di kota Bogor atau di kota lain. Itulah misi yang Tuhan mau untuk kita mengemban misi di tanah itu. Ya, kalau bahasanya visi itu adalah arah, ya, atau benih. Visi itu benih, misi itu adalah tanahnya. Jadi benih itu ditaruh di tanah dan nilai adalah bagaimana cara merawat benih itu bisa bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat. Jadi visi itu adalah kehidupan saya dan saudara yang ditaruh di sebuah keluarga. Ada sifat-sifat ilahi yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, rohnya bersama dengan kita untuk bisa menjadi berkat di tanah misi itu. Di keluarga kita, di tempat kita lahir, di manapun Tuhan mau kita ada. Kemudian dengan caranya kita mengelola kehidupan, maka kita bisa sampai kepada tujuan. Atau bisa diumpamakan visi itu adalah arah, misi itu adalah kendaraan, nilai adalah cara kita mengendarai. Untuk bisa sampai ke tujuan. Nah, misinya Tuhan sudah taruhkan di Taman Eden. Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Untuk, apa katanya? Mengerjakan dan memeliharanya. Ya, cara kita mengerjakan, cara memelihara, itu adalah nilai.
kalau kita mengerjakannya sesuai, maka tanaman itu bisa tumbuh subur. Ya, kehidupan mereka akan diberkati Tuhan. Ditaruh di Taman Eden tuh bukannya berarti santai-santai. Tuhan udah ciptakan pohon yang begitu banyak buahnya, tinggal metik gitu ya. Tapi ada aturan. Ya, mereka harus memakan buah pohon yang di sekeliling. Tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pohon yang ada di tengah tidak boleh dimakan. Jadi kehidupan yang baik itu Tuhan berikan, tapi mereka tetap harus merawat, ya, mengerjakan dan memeliharanya. Kalau mereka ketemu binatang, mereka harus menamai nama binatang. Ya, semua yang dipercayakan kepada mereka, mereka harus kelola. Mereka bukan pemilik. Sekali lagi mereka bukan pemilik, tapi mereka adalah manajer. Mereka nggak bisa seenaknya. Ya, jadi Tuhan kasih aturan. Kalau mereka jadi manajer, seperti misal ada supermarket, ada manajernya. Kalau manajer nggak bisa bawa pulang barang yang di toko, karena ada pemilik. Dia harus melaporkan barang-barang kepada pemilik. Nah sama seperti itu juga, Adam dan Hawa harus melaporkan, bertanggung jawab kepada Tuhan dalam semua yang dikerjakan. Ya, beda ownership dengan manajer. Ya, saya dan saudara adalah manajer, bukan owner. Kenapa kita memberi perpuluhan? Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang punya uang-uang kita, sebagai bukti komitmen kita bahwa dari Tuhanlah uang itu kita membayar persepuluhan. Sebagai bukti Tuhan yang sudah memberi, saya berikan persepuluhan saya. Karena Tuhan bisa memberikan apa saja. Karena itu saya mau belajar taat, bahwa menghormati bahwa ini adalah miliknya Tuhan. Bahwa saya adalah manajer. Kita lihat ya, nilai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Adam dan Hawa. Nilainya Adam dan Hawa, Tuhan mau keluarga itu beranak cucu, bertambah banyak, tetapi dengan cara atau nilai yang Tuhan mau. Kalau kamu mengerjakan, akan beranak cucu, dan kalau anak-anak kamu mau berhasil, kamu harus merawatnya dengan baik. Bahasanya begini, papa mama dikasih anak, lahir, Tuhan ciptakan dalam kandungan, lahir secara sempurna, kemudian untuk kita, Tuhan ciptakan secara fisik, tapi kitalah yang bertanggung jawab untuk membentuk kerohanian mereka. Karena anak itu tidak langsung otomatis bisa langsung tahu yang benar dan salah. Kita harus ajarin mereka. Ya, Tuhan mau kita belajar dari Tuhan bagaimana mendidik anak-anak kita. Ya, kita lanjut. Pertama yang Tuhan berikan perintah itu di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dengan segala pohon di taman ini, engkau dengan bebas boleh memakannya. Nah itu aturannya, pasti Tuhan sediain apa yang diperlukan. Jadi kalau Tuhan punya visi, pasti Tuhan sediakan provisi. Kalau Tuhan punya rencana, pasti Tuhan sediakan perbekalannya. Untuk kita bisa menjalani rencana Tuhan. Ya, jadi boleh makan, Tuhan akan sediakan. Itu janji Tuhan, karena Tuhan yang ciptakan, karena dia sayang seperti Bapa sayang kepada anaknya. Masih nggak mungkin membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Maka Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan. Ayat 17, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Matinya bukan mati geletak gitu, tapi hubungannya dengan Tuhan terputus. Kalau hubungannya terputus, berarti dia tidak punya kekekalan. Ya, sampai nanti dia mati, dia nggak punya kekekalan. Hidup yang kekal yang diberkati Tuhan, tapi hidup yang masuk kepada neraka, kebinasaan. Karena itu Tuhan akan menjaga Adam dan Hawa untuk terus ada di dalam kebenaran. Ya, waktu itu Adam dan Hawa bisa mendengar suara Tuhan kalau Tuhan datang. Ya, tahu dengan jelas kalau Tuhan datang, Tuhan berbicara, Adam dan Hawa dengar jelas. Karena itu pada waktu digoda si Hawa, iblis kan datang dalam masuk kepada ular. Kemudian ular ini berbicara kepada Hawa. Hawa, bukankah boleh kau makan buahnya itu? Hawa bilang, enggak boleh. Tuhan udah bilang, jangan makan. Tapi kemudian ular itu bilang begini kepada Hawa. Hawa, kalau kau makan, kamu akan jadi seperti Tuhan. Hawa kemudian berpikir, kalau jadi seperti Tuhan,
Artinya saya yang mengatur. Tidak lagi Tuhan yang mengatur. Tuhan yang tadinya biasa jadi pemilik, sekarang saya yang jadi pemilik. Nah itu yang roh jahat itu ditaruhkan dalam kehidupan saya dan saudara sampai hari ini. Ya, setan itu akan menawarkan bisikan-bisikan, pikiran-pikiran. Karena peperangan itu terjadi tanpa sadar dalam medan pikiran kita. Kemudian Hawa berpikir, wah enak juga ya jadi seperti Tuhan. Nggak usah diatur-atur lagi sama firman Tuhan. Nggak usah diatur lagi sama Tuhan. Kemudian waktu dia lihat buah itu menarik untuk dimakan. Itu kan tipuan si iblis kan. Segala sesuatu kelihatannya begitu indah di awal. Ya, ada banyak godaan yang ada di sekitar kita yang mencoba menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Dari ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan itu akhirnya si Hawa ambil buah itu. Waktu dia mau makan, sebenarnya ada si Adam di sebelahnya. Adam bisa larang, karena dia kan sebagai suami, sebagai kepala dalam rumah tangga, dia bisa larang. Tapi yang mengakibatkan Hawa jatuh dalam dosa, bukan hanya Hawa terjebak dalam dosa oleh bujukan si iblis, tapi karena juga keteledoran si Adam tidak melarang si Hawa. Jadi ada dua kesalahan, Hawanya terbujuk, Adamnya tidak melarang. Akhirnya kejadian seperti itu. Seharusnya Adam memayungi keluarga, menjaga supaya keluarganya jangan sampai jatuh dalam dosa. Kita akan lihat lebih lanjut ya. Karena itu waktu kita lihat berikutnya, kerjasama. Ayat 2, Kejadian 2 ayat 18. Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya sebagai pasangan. Jadi pertama harus taat pada perintah Tuhan. Yang kedua Tuhan bilang, kamu gak baik seorang diri. Kamu harus cari seorang penolong. Maka Tuhan memberikan penolong. Ya, menyediakan penolong bagi Adam. Ya, jadi konsep seorang laki-laki akan disediakan jodoh, itu konsep yang Tuhan akan atur dalam kehidupan kita semua yang masih jomblo, laki-laki ya. Bahwa Tuhan akan mengantar perempuan itu. Ya, sampai nanti di antara yang baik-baik, yang terbaiklah yang dipilih oleh perempuan itu atau oleh laki-laki itu. Nah, kemudian itu nilai yang kedua, ya selain ketaatan, kerjasama. Yang ketiga adalah tidak saling menyalahkan. Jadi waktu Hawa makan, Adam bersembunyi. Tuhannya datang tuh ke Taman Eden. Terus dia tanya, Adam, dia bersembunyi itu si Adam. Adam, kenapa kamu bersembunyi? Kayaknya kamu melakukan kesalahan nih sampai kamu takut. Apakah kamu makan buah terlarang itu? Langsung si Adam nyalain, Tuhan, coba kita lihat ya, wanita yang kau berikan untuk bersamaku, dialah yang telah memberikan buah dari pohon itu dan aku memakannya. Ini kurang ajar Adam. Dikasih penolong tapi nyalain Tuhan. Ini hati-hati bahwa spirit saling menyalahkan. Ya, bukan hanya si Hawa yang disalahkan gara-gara lu, tapi Tuhan pun disalahkan. Nah, nilai ini yang tidak ada dalam keluarga Adam dan Hawa. Ketaatan, yang kedua kerjasama, yang ketiga adalah saling menyalahkan. Dan kita akan belajar dari seorang pribadi bagaimana sih menjadi keluarga yang baik. Ya, bagaimana menjadi keluarga yang baik. Akhirnya kita tahu ceritanya, misinya tidak terselesaikan di Taman Eden. Dia diusir dari Taman Eden, keluar dari Taman Eden. Dan dia harus mengalami kesusahan keluar dari Taman Eden. Ya, dan kita bisa lihat bagaimana Kain dan Habil saling bermusuhan, saling membunuh. Ya, sampai Tuhan kirimkan kembali Set, anak yang ketiga. Dan selanjutnya, kita akan belajar selanjutnya cara Tuhan Yesus menebus keluarga yang salah. Kita tahu banyak keluarga saat-saat ini mengalami pergumulan. Dan gak gampang ya menjadikan keluarga seturut kehendak Tuhan, gak gampang. Ya, itu menjadi tantangan dan ada banyak orang jatuh bangun di dalam hubungan keluarga. Tapi puji Tuhan kalau sampai hari ini terpelihara. Bagaimana Tuhan terus dengan kekuatan kuasanya dia gak rela kalau keluarga tercerai-berai. Karena itu kenapa kita datang setiap minggu beribadah, kita ikut live group, setiap pagi mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita tetap dijaga dalam visinya Tuhan untuk bisa menjadi eksis di dalam kehidupan di muka bumi ini. Nah, waktu salah, bagaimana caranya Tuhan menebus keluarga yang salah? Kita lihat Kejadian 3 ayat 21, dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Ya, mengenakan. Jadi
jika tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi harus Allah memotong dulu binatang, diambil kulitnya dan menutup mereka dari ketelanjangan mereka. Tadinya dulu nggak ada dosa, nggak malu. Tapi waktu mereka berdosa ada malu. Dan Tuhan harus menutup malunya itu dengan memotong binatang dan menutupi dengan kulit binatang. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, demikian telah tertulis, manusia pertama yaitu Adam telah menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Maksudnya begini, Adam yang pertama itu cuma manusia diciptakan oleh Tuhan dan ada rohnya. Tapi kemudian dia jatuh di dalam dosa. Dia binasa, keturunannya mengalami kematian. Itu firman Tuhan, Adam dan Hawa akan mengalami kematian. Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang sebagai Adam terakhir, memberi kehidupan. Ya, manusia nggak mampu dari semenjak penciptaan sampai kemudian Abraham, lahirlah sebuah bangsa dari keturunan Abraham yaitu bernama Israel. Sampai satu titik ada 400 tahun kegelapan di mana manusia tidak mampu untuk hidup di dalam kebenaran. Berkali-kali mau ada nabi, bolak-balik datang, tetap aja jatuh lagi dalam dosa. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus datang. Adam yang terakhir itu Tuhan Yesus datang, dia membawa kebebasan buat saya dan saudara. Untuk lepas dari sesuatu yang mengikat kita. Kenapa? Iblis ini kan selalu mengganggu. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus yang kita peringati yang lalu melalui Paskah, dia mati dan kemudian bangkit, kita dimerdekakan. Roh Kudus ada di dalam hidup saya dan saudara, sehingga pada waktu setan mau ganggu kita, membujuk kita, kita bilang tidak. Saya adalah orang benar, saya sudah dibenarkan. Saya tahu identitas saya. Saya tahu kelasnya saya. Saya adalah kelasnya keluarga kerajaan. Ya, keluarga kerajaan Allah. Saya tidak mau jadi kelas pengemis, saya tidak mau jadi kelas yang murahan. Saya kelasnya diciptakan menjadi kelas keluarga kerajaan. Kita tahu kalau seorang anggota keluarga kerajaan itu harus menjaga citranya sebagai anggota keluarga kerajaan. Nah, hidup saya dan saudara adalah kelasnya adalah kelas anggota keluarga kerajaan. Jadi kita harus menjaga ya kehidupan ilahi itu dalam hidup saya dan saudara. Dengan apa? Dengan pertolongan Roh Kudus. Karena Tuhan adalah roh. Kalau ada roh, ada kemerdekaan. Itu firman Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, ada kemerdekaan. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, ketakutan, ya kekhawatiran, kebencian, kepahitan, iri hati. Tapi waktu ada Roh Kudus akan ingatkan. Waktu kita mau iri, nggak boleh. Roh Kudus dalam hati kita, nggak boleh. Bukan itu kelasnya kamu. Kelas kamu adalah kamu memberkati orang yang berhasil. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat kamu. Ya, tidak boleh bersaing dengan orang. Karena masing-masing sudah punya berkatnya sendiri-sendiri. Tuhan akan ajarkan kita. Kalau kita pahit, no. Pahitan adalah racun. Kalau kamu makan kepahitan, hidup kamu akan sakit binasa. Tapi kamu harus mengatakan manis kepada orang yang telah menyakiti kamu. Ucapkan kata-kata yang manis. Ya, Roh Kudus akan terus menolong kita. Ya, kalau misalnya ada pikiran-pikiran jahat, Roh Kudus itu akan menolong kita. Enggak boleh. Pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis, pikirkan yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, itu pikirkan. Roh Kudus itu aktif kalau kita mau terbuka, mau dicas. Setiap pagi minta tuntunan Tuhan. Kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada suka, kita bisa cerita sama Roh Kudus. Roh Kudus itu aktif di dalam hidup saya dan saudara. Waktu kita terima Tuhan Yesus, Roh itu tinggal di dalam kita. Dengan hati orang mengaku dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Waktu kita percaya, Roh Kudus itu tinggal di dalam saya. Kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, maka perjalanan kita akan dibuat selamat. Nah, kita akan belajar tentang apa nilai seorang anggota kerajaan. Apa nilainya? Roh Kudus itu akan ngajarin kita. Nah, kita belajar dari cerita satu pasal di dalam Alkitab yang begitu kudus. Ya, kalau boleh sayang, kitab suci itu kitab kudus ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ceritanya tentang mengandung pesan-pesan yang kudus. Walaupun ada cerita Daud dan Betsheba, tapi pesannya kudus. Nggak boleh jadi pengangguran, karena kalau jadi pengangguran nanti kamu bisa mikir yang jelek-jelek. Harus aktif.
ya untuk terus menyatakan kebenaran. Karena waktu itu Daud kan nggak ikut berperang ya, ada di sotoh rumah yang akhirnya dia jatuh dalam dosa. Roh Kudus itu akan ingatkan. Ya, kita belajar dari satu pasal di dalam Alkitab. Kalau teman-teman masuk dalam istana Pak Presiden Prabowo misalnya ya, kalau di dalam istana itu kan ada percakapan-percakapan rahasia ya, yang nggak semua orang dengar. Ya, karena itu tingkat tinggi bahasanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Nah, saya dan saudara diberitahu percakapan yang begitu rahasia antara anak dengan bapaknya di surga. Itu ada di dalam Alkitab. Bagaimana percakapan itu bisa kita pelajari. Bagaimana sih membentuk sebuah keluarga. Ya, bagaimana kehidupan itu akan berhasil kalau kita memahami percakapan ini. Ya, kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ya, Yohanes pasal 17. Ini nilai yang Tuhan Yesus berikan, nilai yang kita mesti pelajari dari Tuhan Yesus. Ya. Oke. Anak memberikan hidup sejati dan kekal kepada jiwa-jiwa dengan finishing well, mengagungkan Bapa dengan cara menyelesaikan tugas Bapa. Waktu itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Rahasia ini diungkapkan di dalam Yohanes pasal 17. Saudara-saudara bisa, Bapak Ibu bisa melihat membacanya nanti di rumah. Secara lengkap. Itu kita belajar tentang sebuah kehidupan yang begitu luar biasa. Ya, bagaimana seorang keluarga itu bisa berhasil melalui pembelajaran ini. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 4, Bapak itu kan kasih kuasa. Ya, kalau kita baca ayat 1 sampai 3, Bapak itu kasih kuasa kepada Tuhan Yesus, Bapak itu kasih jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Itu mengajarkan seorang bapak harus bisa mendelegasikan kepada anak-anaknya kekuasaan. Ya, jangan semua dipegangin terus sama papa mamanya. Anak nggak bakal bisa menjadi besar kalau anak diprotektif, dijagain terus. Harus dilatih bagaimana mengatur waktu, mengatur keuangan, mengatur hubungan. Disitulah tugasnya. Dan Tuhan, Bapa di surga memberi kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Bapa di surga juga memberikan jiwa-jiwa. Nah, kita belajar kalau waktu Tuhan Yesus dikasih kepercayaan kuasa, dikasih kepercayaan jiwa-jiwa, apa yang dilakukan? Ini nilai kerajaan yang kita bisa pelajari bagaimana menjadi seorang keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Yohanes 17 ayat 4 mengatakan begini, Aku telah memuliakan engkau di bumi, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku supaya aku dapat mengerjakannya. Jadi kehidupan saya dan saudara itu dikasih tugas. Ya, coba bilang kepada diri, saya punya tugas. Saya bukan pengangguran. Ya, kasih tahu ke sebelahnya juga. Saya punya tugas. Kamu bukan pengangguran. Ya. Ada tugas. Nah, Tuhan Yesus ini mengemban tugas. Waktu menjalankan tugas, terbatas mungkin pemahaman dia. Dia kan lahir dari anak darah. Kemudian menjadi seorang bayi. Menjadi seorang anak. Dibesarkan oleh papanya, Papa Yusuf dan Maria. Banyak kendala kan, waktu dia mau di bait suci, papa mamanya mau ngajak pulang, dia sebenarnya mau menyampaikan isi hati bapak, bertukar pikiran. Tapi yang dilakukan mamanya, kenapa sih kamu lama-lama di situ? Nah, itu kan ada gesekan tuh. Terus kemudian 30 tahun lewat, kemudian dia aktif melayani selama 3,5 tahun. Nah, waktu dalam perjalanan dia melayani Tuhan, teman-teman bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan enggak? Enggak gampang. Dia berbuat baik, menyembuhkan orang. Tapi ada orang yang benci sama dia. Tua-tua, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki, itu benci banget. Benci judulnya, benci, cici gitu ya. Dicari cara untuk Tuhan Yesus, dicari untuk bisa dijatuhi hukuman. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kan hubungannya dengan Bapa itu begitu kuat kan. Jadi mereka bilang, kamu murtad. Dengan kata lain mereka tuh merasa tersaingi dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus kan hubungannya langsung dengan Bapa di surga. Tapi mereka melakukan semuanya itu cuma legalitas. Supaya dilihat orang aja. Jadi dikatakan munafik gitu ya. Nah, Tuhan Yesus menerobos itu semua. Kamu gak bisa melayani Tuhan tapi hanya cuma buat kelihatan orang. Sesuai dengan legalistiknya kamu, sesuai dengan hukumnya kamu. Misalnya ada orang sakit disembuhkan hari Sabat, mereka ngomel. Ya,
ada orang kelaparan dikasih makan sama Tuhan, disembuhkan sama Tuhan, mereka ngomel. Apakah begitu hubungan Bapa dengan anak-anak manusia sampai Allah tuh dianggapnya kejam banget sama manusia. Orang lapar dikasih makan jadi ngomel. Jadi Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang cara berpikirnya tuh sesuai hanya cuma buat benernya sendiri. Nah kemudian Tuhan Yesus bayangkan ya, dalam masa-masa itu dia dihianatin sama muridnya. Kemudian dia disalib. Dalam masa-masa penyaliban, dia bisa bayangkan, waduh ini penderitaan yang gak gampang buat saya, harus lewatin. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Terlepas dari inkarnasinya dia dari Tuhan menjadi manusia, terlepas dia dari harus menjalani salib, dan kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Tapi dia bilang begini kepada Bapak, Bapak aku udah selesaikan loh semua. Ini sebelum disalib nih, dia berdoa ini sebelum disalib. Jadi setelah bertemu dengan murid-muridnya, cerita tentang Roh Kudus, kemudian dia berdoa kepada Bapaknya sebelum disalib. Setelah dari doa ini, dia pergi ke Taman Getsemani di lembah Sungai Kidron. Nah disitulah terjadi penangkapan. Tapi waktu berdoa ini, dia udah tahu kehidupannya akan begini, dia tahu. Karena itu dia bilang, aku telah memuliakan engkau di bumi. Ya dia udah melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Yang supaya aku bisa mengerjakannya, Tuhan udah kasih kekuatan buat aku. Dia lakukan itu. Jadi kalau Bapak Ibu, saya mau coba bayangkan dalam konteks kehidupan saya dan saudara, Tuhan itu sudah memberikan tugas kepada kita. Cuma dalam perjalanan kita cepat putus asa. Ya bahwa perjalanan itu tuh perjalanan kita mengabdi kepada Tuhan. Karena kita kan berujung nanti kepada Tuhan kan. Bukannya di kuburan kan ujungnya kita. Ujungnya kita nanti ketemu sama Tuhan kan di surga nanti. Karena itu pengabdian kita, perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, itu kita harus pahami adalah sebuah pengabdian. Sebuah ketulusan. Apapun keadaannya saya tetap mengasihi Tuhan. Kadang saya tidak bisa menerima yang baik. Contoh, waktu Tuhan Yesus sudah berbuat baik disalib, dia sampai berteriak kepada Bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada masa-masa Bapa yang mengutus dia, tapi Bapa juga yang meninggalkan dia. Terkesan gitu ya waktu Tuhan Yesus ngomong gitu. Padahal Bapa enggak meninggalkan dia, tapi Bapa mengizinkan dia. Dalam kehidupan saya dan saudara ada hal-hal di mana mungkin seorang anak kok enggak dibela ya sama papa mama. Atau keluarga, kok nggak dibela ya sama Tuhan? Atau anggota live, kok nggak dibela ya sama ketua live? Kok nggak dibela ya sama pendeta? Ada masa-masa Tuhan izinkan saya dan saudara untuk bisa melewati masa ini. Yang katanya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Jadi ini menjadi tantangan buat saya dan saudara, kalau pada waktu kita menghadapi ujian, kita harus belajar. Bahwa ada satu titik di mana kita akan selesaikan itu. Ya, badai itu akan berlalu dan kita bisa mempersembahkan itu kepada Bapa di surga. Nah itu yang Tuhan Yesus kerjakan. Enggak gampang perjalanan hidup saya dan saudara saya bisa memahami. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa inilah nilai yang Tuhan Yesus berikan. Dia menyelesaikan dengan baik. Walaupun masa-masa ditinggalkan. Tapi setelah dia berteriak itu, dia bilang sudah selesai. Dia taat sampai mati di kayu salib. Kehidupan kita semua ditantang. Walaupun suka, walaupun duka, perjalanan ini harus berjalan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Allah yang maha besar, Bapa di surga, akan tetap bersama dengan kita dalam masa-masa kita sulit. Kita lihat lagi, nilai apa lagi yang Tuhan mau. Yaitu menyampaikan pribadi Bapa dan hidup sebagai manajer. Yohanes 17:6, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah memelihara firman-Mu. Hidup saya dan saudara tidak menceritakan kita. Tapi menceritakan dia. Bukan kitanya kita manusia, tapi kitanya Tuhan. Yang tadi dibilang Elohim itu. Jadi apa yang kita lakukan seharusnya kita menceritakan Tuhan. Bukan untuk kesombongan kita. Kalau Tuhan percayakan, untuk kita bisa memberkati orang lebih banyak. Karena itulah kepercayaan. Ya itu Tuhan tuh mempercayakan. Ya mempercayakan anak kita harus tata dengan baik. Ya mempercayakan hubungan-hubungan kita harus tata. Jangan sampai mengkhianati hubungan-hubungan itu.
Itu adalah sebuah kepercayaan. Dan bukan untuk mengagulkan kita, bukan. Tapi untuk membesarkan nama Bapa di surga. Ayat 17 dengan jelas, aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku. Yang telah engkau percayakan. Ya, anggota-anggota Life. Bukan untuk sombong, bukan. Supaya ketua Life bisa membawa orang-orang itu datang kepada Bapa di surga. Itu menjadi tanggung jawab kita, gereja Tuhan. Kita datang ke tempat ini bersama-sama, keluar dari tempat ini, kita harus menceritakan nama Bapa di surga. Karena untuk itulah tugas kita dipanggil. Ya, untuk bisa menyampaikan nama Bapa. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Milik bukan milik kita. Milik Bapa. Tuhan Yesus saja ngomong begitu. Tuhan sekelas Tuhan Yesus itu milik Bapa. Siapa kita mau ngaku-ngaku bahwa itu milik kita? Termasuk orang anak keluarga kita, termasuk harta kita. Tuhan Yesus sekelas Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Dia taat sampai mati di kayu salib dan mengatakan bahwa itu miliknya Bapa. Dan bagusnya adalah dia menyampaikan berita Bapa dan orang yang dilayani bisa memelihara firman. Keberhasilan buat kita semua kalau orang yang kita layanin bisa taat pada firman. Bahasanya kalau kita hubungan orang tua dengan anak, nanti waktu kita merem, anak-anak kita bisa tetap hidup dengan iman mereka. Itu menjadi sebuah tantangan buat setiap dari kita bahwa orang-orang yang bersama kita bisa memelihara firman. Lanjut, nilai yang ketiga adalah bertanggung jawab menjaga. Yohanes 17 ayat 12. Ketika aku ada bersama mereka dalam dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa. Kecuali anak kebinasaan itu supaya kitab suci dapat digenapi. Jadi anak-anak yang mendengarkan suara orang tuanya, tugas kita harus menyampaikan berita itu. Memelihara mereka. Sekalipun dalam masa-masa sulit, kita ada bersama dengan mereka. Pasangan ya dalam masa sulit harus tetap setia. Ya, jangan sampai ada uang abang disayang, enggak ada uang abang. Nah itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kenapa? Tuhan kasih pelajaran, pelihara. Ya kecuali memang kalau ada anak, ada masanya mereka nggak sadar. Ya, tapi kita mendampingi mereka sampai satu titik mereka akan sadar waktu kita kasih firman Tuhan. Cuma kalau terus menerus begitu sampai mereka menikah dan tua, itu kita udah nggak bisa ngomong. Kenapa? Kita udah sampaikan. Tapi kita berdoa Roh Kudus lebih besar daripada kelemahan mereka. Ya, saya percaya Roh Kudus sanggup mengubah hati anak-anak. Kami ada anak buah. Dia pernah salah, kita kasih tahu, jangan gitu ya. Jangan dia lakukan selingkuh, jangan. Oh, bandel gitu ya. Sampai satu titik dia sadar. Kemudian saya telepon, saya tanya, kamu udah balik sama istri kamu? Iya Pak, udah balik. Kenapa dari kemarin kita kasih tahu kamu gak mau? Iya Pak, ini baru sadar katanya. Tapi udah banyak tuh luka, istrinya luka, orang yang itunya juga luka, banyak hal. Tapi kesadaran itu kan perlu kita sabar ya untuk bisa terus sampai orang itu bertobat gitu. Nah ini menjadi tantangan buat saya dan saudara untuk memelihara. Memelihara gak gampang. Saya mengucap syukur buat ketua-ketua Life yang terus memelihara anggotanya. Nelponin, kunjungin, ya terus ada masalah apa sama-sama, yuk kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan. Karena ketua Life bukan Superman, tapi Tuhan yang punya kekuasaan adikodrati untuk bisa menolong anggota-anggota Life. Jadi tujuan dari hari ini keluarga Allah adalah dimulai dari keluarga kita. Bergantung, mempercayai, menjaga keluarga kita. Baru kemudian Tuhan percayakan kita bersama-sama membangun keluarga-keluarga lain supaya bisa terus terkomunikasi dengan Tuhan. Sampai pada waktunya kita bisa finishing well dengan baik. Lanjut ya, nilai yang Yesus lakukan adalah menjaga kekudusan. Yohanes 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka juga dikuduskan dalam kebenaran. Begitu banyak godaan, ya kita percaya sama Tuhan, tapi iblis nggak tinggal diam. Tapi Roh Kudus akan selalu ingatkan kita, jangan begini, jangan. Itu di depan ada jebakan. Roh Kudus akan ingatkan kita. Dia nggak rela kalau kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus akan berusaha dengan segenap kekuatannya. Kenapa?
Tuhan Yesus darahnya sudah dicurahkan buat saya dan saudara. Dia nggak rela kalau kita jatuh dalam dosa. Cuma masalahnya terbuka nggak kita sama suara Roh Kudus? Itu yang harus kita terbuka. Setiap pagi bahasanya Yesaya 55 ayat 11. Setiap pagi aku membuka telingaku untuk menjadi telinga seorang murid. Sehingga lidahku bisa membangun orang. Karena aku mendengar yang baik, aku bisa mengucapkan yang baik. Ya, kita perlu mendengar, you are what you eat. Apa yang kau dengar, itu yang kau jadi. Ya, kehidupan saya dan saudara perlu mendengar apa yang baik. Ya, waktu kita belajar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, kita menjaga hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu contagious, artinya menular. Seperti dosa menular, kekudusan juga menular. Kalau kita biasa mendengar yang baik, anak-anak kita biasa kita mendengar, duduk sama-sama dalam ibadah, kemudian dalam mendengarkan podcast yang baik gitu ya di dalam media sosial. Kemudian kita mengucapkan sesuatu yang baik. Anak itu akan belajar dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita dengar. Kalau kita biasa berdoa, mereka akan belajar berdoa. Kalau mereka melihat kita biasa membaca Alkitab, mereka akan belajar membaca Alkitab. Waktu kita menghormati orang-orang, mereka akan belajar menghormati orang. Tapi kalau kita menjelek-jelekan orang, anak-anak kita pun akan tertular. Ya, karena itu contagious, menular. Nah, kita harus menjaga kekudusan. Dengan kita hidup dalam kekudusan, kita menguduskan orang-orang yang bersama dengan kita. Ya, jadi perlu hidup punya nilai. Saya keluarga kerajaan Allah, saya punya kualitas ilahi, saya nggak mau turun kelas. Saya bukan kelas murahan, saya punya kelas. Kelasnya adalah kelas kerajaan. Ya, jaga nilai-nilai kerajaan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga apa yang kita katakan, kita perbuat itu benar mencerminkan Bapa di surga. Ya, kemudian kita lihat lagi, nilai Yesus yang berikutnya adalah semua orang perlu diselamatkan tanpa membedakan. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan aku meminta bukan untuk mereka ini saja, tetapi juga untuk orang-orang lain yang percaya kepadaku melalui perkataan mereka. Supaya semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga menjadi satu di dalam kita. Sehingga dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Jadi kalau kita mengasihi mereka, ya tanpa membeda-bedakan orang, semua orang perlu selamat, maka kita sudah mewakili cintanya Bapa. Ya, orang bisa melihat, oh iya, Bapa Tuhan yang disembah adalah Bapa yang sayang kepada kita manusia. Tapi kalau kita membeda-bedakan, orang yang dibedakan akan berpikir begini, oh begitu Tuhannya dia ya membeda-bedakan. Karena itu di dalam ayat 20 tadi bilang, aku meminta bukan untuk mereka ini saja, aku meminta bukan untuk murid-murid Tuhan Yesus saja. Tetapi juga untuk orang-orang lain, kayak Thomas pergi ke India, Rasul Paulus pergi ke Eropa, gitu ya, keliling rasul-rasul, itu untuk semua orang di muka bumi ini. Jadi kita tidak boleh membedakan. Semua orang perlu diselamatkan. Itu menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Dan yang terakhir adalah kasih. Yohanes 17 ayat 26. Aku sudah menyatakan nama Bapa kepada mereka. Jadi tugas kita adalah menyatakan nama Bapa. Dan aku akan terus berbuat begitu supaya kasih Bapa kepadaku tetap di dalam hati mereka. Dan aku bersatu dengan mereka. Dengan kita mengasihi, kasih Bapa itu melekat di dalam mereka. Jadi kasih adalah hukum yang utama dan terutama. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua adalah hukum, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tuhan akan menolong saya dan saudara untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai keluarga kita turun karena kita nggak punya pegang nilai. Sebagai imam, bahan materi life group minggu kemarin itu bicara tentang imam yang menuntun kepada iman, begitu kurang lebih. Kurang lebih imam itu harus membawa orang datang kepada iman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita para laki-laki harus bisa membawa keluarga kita. Kita nggak mampu, bullshit kalau ada yang mampu, omong kosong. Tapi roh itu yang memampukan kita. Kenapa kita butuh bantuan Roh Kudus? Kita mengadakan peringatan 10 hari Pentakosta. Untuk menyadarkan kita bahwa kita butuh Roh Kudus. Tuhan Yesus waktu pergi dia bilang gini, aku akan pergi meninggalkan kamu, tapi ada penolong yang lain.
Penolong yang lain itu Roh Kudus yang kita bisa minta bantuan kalau lagi ada masalah. Ya, waktu kita senang kita bisa cerita. Bersuka bersama-sama, bersedih bersama-sama dengan Roh Kudus itu. Itu tantangan buat saya dan saudara untuk setiap hari hidup dalam kualitas kerajaan. Mari datang bersama-sama kepada Tuhan. Hidup di dalam panggilan kita untuk menjadi keluarga Allah. Sepanjang minggu-minggu ini kita belajar bagaimana memiliki keluarga Allah. Kalau ada yang belum ikut life group, Tuhan sudah kirimkan orang-orang di sekitar kita untuk masuk dalam life group. Supaya kita nggak merasa sendiri. Kenapa? Besi menajamkan besi. Kalau sendiri kita nggak ada yang ngingetin. Ya, kadang kita berjalan dengan pikiran kita. Itu kecenderungan manusia. Menyandarkan kepada kepikirannya sendiri. Itu kecenderungan. Tapi dengan ada orang-orang, kita belajar, oh iya, gue nggak boleh punya pikiran gitu. Ya, maksud dia nggak begitu loh. Dengan kita belajar, oh dia pernah jatuh di situ, saya nggak boleh jatuh. Oh dia berhasil di situ, oh kenapa dia bisa berhasil, saya belajar dari dia. Komunitas ini akan membantu kita dalam pertumbuhan iman kita. Ya, jadi kita bisa berubah satu dengan firman. Ya, yang kedua dengan komunitas. Ya, firman itu tentunya dengan Roh Kudus, dengan komunitas. Yang kedua, yang ketiga dengan kejadian-kejadian. Ya, kejadian pengalaman itu guru yang paling baik. Jadi 3 hal ini yang membentuk kehidupan saya dan saudara. Pertama firman dan Roh Kudus, ya, yang kedua adalah komunitas, yang ketiga adalah kejadian-kejadian dalam hidup kita. Cuma jangan sampai kejadian jelek baru kita belajar. Karena itu Roh Kudus ngasih tahu, memberikan pencegahan-pencegahan. Komunitas mengingatkan kita. Ya, semoga kejadian itu adalah kejadian baik dalam hidup kita, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menginginkan keluarganya diberkati Tuhan, yang menginginkan keluarganya diselamatkan sesuai dengan janji Tuhan. Jika satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga diselamatkan. Jika saudara membutuhkan dukungan dari saudara-saudara seiman, saya mau ikut life group supaya pertumbuhan iman saya nyata dalam semusim demi semusim kehidupan. Saya mau berkomitmen untuk terus menyatakan kelas kerajaan Tuhan di muka bumi ini sebagai anggota keluarga kerajaan. Yang mau, mari angkat tangannya datang kepada Tuhan. Tuhan, ini saya butuh Roh Kudus. Saya butuh Roh Adikodrati untuk menolong saya hidup dalam kekudusan. Roh yang kudus, roh yang lembut, roh yang manis, roh yang menuntun kita kepada kebenaran. Dia ada bersama dengan kita saat ini. Berhembuslah Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Semua izinkan Roh Kudus itu berdaulat. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau sangat sayang kepada anak-anak-Mu. Engkau sangat sayang. Engkau lihat hati mereka terbuka untuk firman-Mu. Engkau lihat hati mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau lihat kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kami mengundang Roh Kudus, pegang tangan mereka setiap hari. Jangan lepaskan anak-anak-Mu. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak tahu 1 jam di depan. Kami tidak tahu hari di depan. Tapi dengan Roh Kudus Engkau akan menjaga kami. Engkau akan memberitahu kami apa yang harus kami lakukan. Engkau akan memberkati keluarga kami dengan apa yang kami kerjakan. Sehingga apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu dibuat berhasil. Itu kami percaya Tuhan. Inilah tangan yang kami angkat memohon belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu untuk kami menjadi keluarga kerajaan Allah. Tuhan, kami punya gereja-Mu diberikan visi untuk 12.000 orang dalam 5 tahun ini kami menjangkau. Tidak mudah Tuhan. Untuk kami bisa memberitakan Injil itu kepada orang-orang di sekitar kami. Menyampaikan kabar baik. Tapi kami tahu Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Inilah tangannya kami angkat untuk bersedia menjadi saksi-Mu. Dalam perkataan, perbuatan, cara berpikir. Dalam keluarga kami dimanapun kami berada. Diberkatilah anak-anak-Mu. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.